Ketika kita punya bisnis dan mulai berkembang, kadang bisnis ini nggak bisa kita handle lagi sendiri. Kita mulai hire staff, manajer, bahkan sampai sekelas direktur buat ngejalanin usaha kita. Awalnya kita mungkin takut-takut kasih wewenang ke mereka. Sampai di satu titik tertentu kita sadar, kalau semua keputusan masih diambil sama kita yang bakal kerepotan. Di titik inilah biasanya keputusan buat ngelakuin desentralisasi diambil. Setelah kita serahin kekuasaan dan tanggung jawab ke orang lain, kita harus bikin sebuah mekanisme untuk ngeyakinin kalau apa yang mereka putusin udah sejalan sama apa yang kita pengen. Kita bikin tata kelola perusahaan, sistem buat kontrol manajemen, sampai ke gimana kita bisa dapat feedback dari apa yang udah manajemen lakuin. Nah, pernah kepikir nggak? Bagusnya gimana buat menilai kinerja mereka ini? Ini yang mau kita bahas hari ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal bahas teknik buat menilai kinerja dari manajemen dengan ngegunain dua tools yang banyak dipakai, yaitu ROI dan EVA. Buat ngitung ROI dan EVA ini gampang banget sebenarnya. Dan kalau kalian sempat cari-cari tahu, ada banyak variasi rumus ROI dan EVA di luar sana yang kadang bikin kita bingung. Mana sih rumus yang benar? Nah, di pembahasan kita kali ini, saya lebih nekenin ke penjelasan dan dasar-dasar di balik rumus ROI dan EVA. Supaya kalian tahu idealnya pakai rumus yang mana buat ngitung ROI atau EVA ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngucapin thank you sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah support video kita hari ini. Bagi kalian yang tertarik sama ilmu akuntansi, keuangan atau bisnis, tapi lagi bingung mau lanjut studi kemana, bisa consider kampus yang satu ini. Selain program dan kurikulumnya yang terus diupdate sama kebutuhan di dunia bisnis, di jurusan akuntansi Maranatha, kalian bukan cuma belajar teori-teori aja. Kalian bakal banyak belajar lewat kasus, praktek, dan gimana ngeaplikasiinnya nanti setelah kalian lulus kuliah. Buat yang pengen tahu apa aja yang bisa kalian dapat di kampus ini, termasuk program beasiswanya, klik aja link yang saya taruh di deskripsi di bawah ya. Nah, sekarang kita bahas mulai dari ROI guys. Apa sih ROI ini? Simpelnya, ROI ini mau ngukur seberapa besar income yang didapat dari aset-aset yang udah kita investasiin. Jadi, kalau kita bikin rumus, kita bisa bandingin income sama asetnya. Tapi pertanyaannya sekarang, income yang mana nih yang kita gunain? Apakah net income, operating income, gross income, atau yang mana? Terus untuk asetnya juga sama. Aset mana yang mau kita ukur? Apakah current asset, fixed asset, total asset, atau apa? Untuk tahu mana yang digunain, pertama-tama, kita harus tahu dulu siapa yang punya kepentingan untuk tahu rasio ini. Kalau kita perhatiin, yang mau kita lihat dari ROI ini sebenarnya adalah income dari asetnya. So, udah pasti yang punya kepentingan di sini adalah orang yang ngeluarin duit buat dapetin aset ini. Buat dapetin aset di perusahaan, ada dua cara. Bisa pakai uang sendiri atau minjem ke orang lain. Dengan kata lain, yang punya kepentingan di sini adalah pemegang saham di perusahaan dan yang ngasih pinjaman ke perusahaan atau debt holder. Untuk itu, kita harus gunain nilai income yang masih jadi milik berdua. Nilai income yang kita gunain harus sebelum dibagi ke masing-masing pihak ini. Kalau kita pakai net income ini udah dipotong bunga, alias ngegambarin porsi shareholder aja. Porsi debt holdernya udah dibalikin. Jadi kurang tepat kalau kita pakai net income. Kita harus gunain nilai income sebelum bunga ini didistribusiin. Itu kenapa income di ROI sebaiknya ngegunain net operating income atau earning before interest and tax, dan bukan ngegunain net income. Nah, karena operating income ini ngegambarin aktivitas operasional perusahaan, aset yang harus kita ukur seharusnya aset-aset yang terkait sama aktivitas operasional juga. Aset-aset ini bisa berupa kas, piutang, persediaan, PPE, atau aset-aset lain yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sementara untuk aset-aset yang sifatnya bukan untuk kegiatan operasional, kayak investasi di perusahaan lain, investasi saham, tanah, dan investasi lainnya yang nggak terkait sama operasional, jangan kita hitung di ROI ini. Tapi kalau kita punya mobil, mesin, peralatan yang memang digunain buat operasional, ini harus kita perhitungin. Tinggal masalahnya sekarang, depresiasinya mau ikut dihitung atau enggak. Ini jadi perdebatan sebenarnya. Apakah sebaiknya depresiasinya ikut dihitung atau enggak? Kalau dihitung, berarti nilai operating asset yang kita gunain adalah nilai bukunya. Nilai buku ini makin lama makin kecil, karena terdepresiasi. Ini bisa terdampak ROI-nya bakal semakin besar dari waktu ke waktu, meskipun perusahaannya nggak bertumbuh.
Alasan inilah yang bikin beberapa perusahaan lebih prefer ngegunain nilai aset sebelum dipotong depresiasi atau ngegunain acquisition cost-nya. Tapi, kalau mau pakai cost ini, biar apple to apple, konsekuensinya kita harus keluarin juga biaya depresiasi dari NOI kita, baru dihitung ROI-nya. Untuk beberapa perusahaan yang lain, mereka lebih prefer ngegunain nilai buku atau setelah dipotong depresiasi. Alasannya ya, biar lebih konsisten aja dengan praktek akuntansi yang selama ini dilakuin. Pendapat saya pribadi, selama perbedaannya nggak material dan nggak bikin misleading, it's okay gunain book value. Tapi kalau material, lebih baik kita gunain acquisition cost-nya. Terakhir yang perlu kalian pahami, rumus ROI kita ini masih ada cacatnya. Kalau kalian lihat, pembilangnya ini berasal dari laporan laba rugi. Sementara penyebutnya ini bisa kita dapetin dari neraca perusahaan. Problemnya sekarang, laporan laba rugi itu ngegambarin satu periode, selama 1 bulan atau 1 tahun misalnya. Sementara yang namanya neraca, itu cuman ngegambarin di satu titik waktu tertentu aja. Misalnya, cuman di tanggal 31 Desember. Nah, ini jadi nggak apple to apple. Yang satu ngegambarin satu periode, yang satu lagi cuman di satu titik waktu aja. Itu kenapa operating asset yang kita gunain sebaiknya jangan cuman diambil dari satu tanggal tertentu aja, tapi gunain rata-rata selama satu periode. Jadi misalnya, kalau NOI-nya adalah NOI selama setahun, nilai operating asetnya lebih baik ngegunain saldo rata-rata selama setahun. Entah kita rata-ratain saldonya setiap bulan, atau kalau nggak mau repot, kita bisa cari nilai tengah antara saldo awal tahun dan akhir tahun. Dengan ngegunain saldo rata-rata, selain jadi apple to apple, hasil perhitungan kita juga jadi lebih nggak rentan terhadap praktik-praktik window dressing atau praktik untuk memoles laporan keuangan supaya lebih cantik. Ini yang perlu kalian tahu kalau mau ngitung ROI guys. Sekarang, gimana contoh ngitungnya? Saya kasih yang simpel aja deh. Kalau misalnya EBIT selama setahun ada 50 miliar, terus saldo operating asset di awal tahun ada 100 miliar, dan di akhir tahun ada 300 miliar. Kita bisa hitung ROI-nya kayak gini. Pertama, kita hitung rata-rata operating assetnya. Kita bisa cari nilai tengahnya dengan cara 100 miliar ditambah 300 miliar dibagi 2. Berarti rata-rata operating assetnya sebesar 200 miliar. Udah itu, kita tinggal hitung ROI-nya. Kalau EBIT-nya 50 miliar, nanti ROI-nya bakal ketemu sebesar 25%. Nah, rumus ROI ini kadang suka dijabarin lagi supaya bisa dapetin gambaran lebih jelas buat yang gunain. Kalau saya tambahin variabel sales di rumus ROI kita, terus saya komposisiin sedikit, kita bisa jabarin ROI sebagai NOI dibagi sales, dikali sales, dibagi average operating asset. NOI dibagi sales ini ngegambarin profit margin. Sementara sales dibagi operating asset ini ngegambarin perputaran asetnya. Jadi, kalau dari contoh kita tadi, misalnya salesnya selama setahun sebesar 250 miliar, berarti ROI ini dikontribusi oleh operating profit margin sebesar 20% dan aset turnover sebanyak 1,25 kali. Dengan dipecah kayak gini, kita jadi tahu kalau kita mau naikin ROI, either kita bisa naikin profitnya atau bisa juga dengan mempercepat turnovernya. Karena ROI ini cukup simple, banyak perusahaan yang gunain ROI ini buat menilai kinerja perusahaan dan segmen bisnisnya. Tapi ini bukan berarti nggak ada kelemahannya guys. Seenggaknya ada 3 kelemahan ROI. Pertama, karena terfokus sama profit, ROI ini cuman ngeliat jangka pendek aja. Manajemen bakal cenderung termotivasi buat ningkatin profit jangka pendek daripada ningkatin value perusahaan secara jangka panjang. Mereka bisa aja ngambil langkah yang sebenarnya nggak sesuai sama visi perusahaan demi ningkatin profitnya. Ini kelemahan pertama. Kelemahan kedua, kalau ROI ini diterapin ke segmen bisnis perusahaan, pas kita belajar segmen reporting, kita tahu ada cost-cost yang sebenarnya bukan berasal dari level segmen. Cost-cost ini kadang di luar kontrol orang yang ngehandle segmen atau divisi itu. Kalau kita gunain ROI buat ngukur kinerja, divisi, segmen, atau departemennya, mungkin masih bisa. Tapi kalau dipakai buat ngukur kinerja orangnya, ini jadi nggak fair buat mereka guys. Kita nggak bisa nuntut tanggung jawab seseorang kalau mereka nggak punya kewenangan untuk ngontrolnya. Ini kelemahan kedua dari ROI. Kelemahan terakhir terkait peluang berinvestasi. Bisa jadi ada investasi tertentu yang dari sisi bisnis perusahaan itu memang bagus. Tapi karena nggak nguntungin atau malah bikin kinerja manajemennya jadi jelek, investasi ini malah nggak diambil. Misalnya kalau ada peluang investasi yang hasilnya nggak bisa dinikmatin cepat, tapi harus keluar duitnya sekarang.
Sekalipun investasi ini bagus buat perusahaan secara jangka panjang, tapi mereka bisa mengancam performance manajemennya. Bisa jadi nggak diambil. Karena kelemahan-kelemahan dari ROI ini, beberapa perusahaan ngegunain tools lain buat mengukur kinerja manajemennya. Salah satunya adalah dengan ngeliat seberapa besar value yang bisa dikasih manajemen buat perusahaan. Metode inilah yang dikenal dengan Economic Value Added atau EVA. Cara ngitung EVA ini gampang. Kita tinggal kurangin NOI dengan target return kita dalam rupiah. Target return ini kalau mau simple ngitungnya, bisa dicari dengan ngaliin rata-rata operating asset kita dengan minimum return kita mau di berapa. Tapi, karena kita udah bicara value atau nilai rupiahnya seberapa besar, saya mau gunain pendekatan rumus yang lebih akurat di sini. Pertama, untuk NOI atau EBIT-nya, karena kita mau ngitung nilai rupiahnya, sebaiknya komponen EBIT ini sebelum dikurangin sama biaya depresiasi. Karena biaya depresiasi itu sifatnya non-cash, gak ada aliran duit di sana. Terus, karena EBIT ini bicara di level shareholder dan debt holder, seharusnya kita memperhitungkan dampak dari tax shield-nya. Seandainya investasi kita ngegunain uang pinjaman. Ingat guys, tax shield ini ngasih value ke perusahaan. Jadi harus kita perhitungin. Kedua, untuk minimum return-nya, ini harus mempertimbangkan opportunity cost dari shareholder dan debt holder. Itu kenapa minimum return yang paling tepat adalah ngegunain WACC. Karena kita ngegunain WACC yang kaitannya sama sumber pendanaan investasi kita, lebih baik kita jangan ngegunain operating asset, tapi gunain sumber modal perusahaan. Kita bisa gunain nilai long-term debt sama equity perusahaan sebagai pengganti operating asset. Kalau rumus ini mau saya sederhanain, bagian yang ini bisa kita sebut dengan Net Operating Profit After Tax atau NOPAT. Dan bagian ini kita sebut dengan nilai rupiah atau dollar WACC-nya. Jadi EVA itu bisa dibilang selisih antara NOPAT dengan dollar WACC kita. Ketika manajemen bisa ngehasilin NOPAT lebih besar dari dollar WACC-nya, baru di situ ada nilai tambahnya. Kita bukan lagi lihat profit di sini, karena profit itu belum tentu ngehasilin nilai tambah. Misalnya, kalau dalam contoh tadi, anggap deh total kapitalnya sama dengan rata-rata operating asetnya, yaitu sebesar 200 miliar. Terus biaya depresiasinya selama setahun ada 5 miliar. Sementara WACC-nya 25% dan tarif pajaknya 30%. Berapa tuh EVA-nya? Pertama-tama kita bisa cari NOPAT-nya. Kita kaliin EBIT kita dengan 1 minus tarif pajaknya. Terus kita tambahin sama biaya depresiasinya. Nanti didapat NOPAT-nya sebesar 40 miliar. Dollar WACC-nya bisa kita cari juga dengan ngaliin WACC sama total kapital ini. Nanti didapat sebesar 50 miliar. Di kasus ini, berarti EVA-nya negatif 10 miliar. Nah, kalian bisa lihat di sini. Meskipun ROI-nya 25%, tapi belum tentu ngehasilin value added buat perusahaan. Di kasus ini, malah perusahaan kehilangan value sebesar 10 miliar selama setahun. Jadi, EVA ini memang dinilai sebagai indikator yang lebih ngegambarin benefit yang perusahaan terima daripada cuma sekedar ROI. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ROI dan EVA. Buat yang ngerasa konten ini berguna, bisa subscribe channel ini ya. Kita bakal bahas topik akuntansi dan finance lainnya di video-video berikutnya. Pastinya dengan cara yang be simple buat kalian. See you guys!